organisasi apapun ini sangat kumul, delik, samar, dicekel, dibuang. Maka keluarga dari Mbah Imam Nawawi belum ada yang nyendani putu. Keluarga putu ini belum ada yang silaturahmi ke Mbah Buyut atasnya Mbah Imam Nawawi. Ada korekan sejarah-sejarah, ada yang dari Kerajaan Solo. Korekan sejarah bukan sejarah yang sejati dari Mbah ke atas. Itu ditulis karena ada yang menguatkan waktu Mbah Nawawi sudah jejer di sini, ada utusan dari kerajaan sana itu membawa 3. 1, payung seleret atau penghargaan besar. 2, mau membebaskan tanah ini dari tanah merdeka. 3, membawakan 2 putri cantik untuk selir. Ini yang menguatkan kalau bahwa Mbah Nawawi itu dari Kerajaan Solo. Ini dari dongeng mbah-mbah itu seperti itu. Tapi cuma dongeng itu belum 100% jelas. Setelah di sini dengan Mbah Imam Nawawi ditolak, bahasa kasarane, aku gak tukang ngono kuwi. Isinya, aku gak tukang seneng wedoan, aku gak seneng dibebasnya tanah merdeka, aku gak seneng diberikan label nama pangkat sing koyo seperti itu. Bahasa singkatnya ngaten kula. Wis gawa nang mulih, saestu dibeto wangsul. Nah, dikorek sejarah niku putrane Mbah Bustaman. Tapi belum 100% benar. Belum 100% benar. Lantas Mbah Buyut Imam Nawawi itu yang jelas sangat gigih untuk mengemban agama Islam. Maka ketika itu mulai dari kecil sudah dididik dalam pondok pesantren mencari tholabul ilmi dari agama Islam. Ada dongeng pernah mondok di daerah Babat sedikit waktu, terus belajar di Siwalan Panji. Waktu itu Mbah Kiainya Mbah Kiai Hamdani sangat ampuh, sangat karomah, sangat istimewa. Mbah Kiai Hamdani itu seorang alim, juga berkaromah dan juga sangat istimewa. Ketika saya sowan ke sana rombongan bersama keluarga, di sana diberi dongeng bahwa mau benahi musola itu mengambil kayu dari Alas Jati Bojonegoro. Waktu itu 8 atau berapa yang sudah diambil dari sana, mau dibuat musola untuk Mbah Hamdani. Ketika itu cuma dikirim dengan doa, kayu 8 itu ikut air sungai Bengawan Solo, yang sebagian bisa mengikuti seperti sampeyan kabeh baca HP di Google Map arah ke sana. Walaupun jalan mana saja air yang menuju ke dekatnya pondok Mbah Siwalan Panji, itu bisa datang ke sana. Ada satu yang salah jalur, mungkin waktu itu cara sekarang Google Map-nya mendung, nyasar sampai di sebelah Kertosono. Dongeng benar di sini, nanti bisa dikorek, ditanya oleh orang sebagian situ. Saya ingat di sana Janti atau mana itu. Di situ itu salah Google Map, wayai ke sana, ke Sidoarjo, ke Siwalan ke situ. Di situ dicencang sama orang situ karena maunya itu ke arah timur, nabrak itu. Akhirnya ditanya-tanya, dicari dari sana, ada cerita di situ ada kayu jati besar yang di situ. Akhirnya dilepas, diarahkan bisa nyampe sana. Ini dongeng dari Mbah Abdul Siwalan Panji seperti itu. Di sini juga ada orang yang membuktikan demi seperti itu, kayunya di situ. Sudah, itulah karomah dan kehebatannya gurunya Mbah Nawawi. Setelah itu Mbah Nawawi di situ belajar ilmu agama, berlanjut sampai tua.
Ditanya oleh orang sana, Mbah, Kang, awakmu kok gak rabi-rabi nganti tuwek? Bahasanya Mbah Imam Nawawi, aku lek gak oleh anake pejabat wedono sekelas bupati. Wis tuwek retek gak apa-apa, nganti neyeng gak apa-apa senjataku linggo. Seperti itu. Nah, dari kata-kata Mbah Imam Nawawi yang seperti itu, ketepatan ganti waktu, ganti hari, Mbah Kiai yang sangat karomah, Mbah Kiai Hamdani itu disuani sama pedono itu tadi. Pedono suami. Ya sudah kebiasaan kalau orang yang berkaromah itu dari pihak pejabat, dari orang manapun suan. Ketika suan itu ada omong-omong bahwa saya itu sudah punya anak perawan besar Mbah Kiai. Nah, Mbah Kiainya, saya juga punya santri besar. Dengan godak-gaduk itu akhirnya terpaksa bisa gaduk. Mungkin firasat Mbah Nawawi atau penglihatan batinnya itu sudah tajam mulai di pondok. Kalau saya nggak oleh anak wedono sekelas bupati dan gak rabi gak apa-apa, mungkin firasat batin itu sudah ada. Juga Mbah gurunya ampuh, Mbah Nawawi juga ampuh juga. Sehingga sampai cerita sekarang ini baru Mbah Kiai Hamdani itu sangat humul seperti Mbah Nawawi, nggak mau diberi apa-apa itu mulai dari pondok. Sehingga Mbah Kiai Hamdani itu dimakamkan di makam umum. Ketika makam umum itu di dalam sulam digusur, mau dibuat jalan. Saya tuh dengar cerita dibuat jalan. Mbah Nawawi itu tidak bisa digusur. Kenyataannya semua sudah digusur, tinggal Mbah Nawawi itu di dalam kamarnya Cino Pasuruan. Entah kok nggak mau digusur, bagaimana semua sudah digusur. Katanya ada karomahnya Mbah Wali itu di situ. Nah, setelah itu keluarga dari Minagung mencari di mana gurunya, tanya-tanya di sana ke sana. Sowan makam Mbah Hamdani. Saestu kula sowan menika mboten fotone difoto. Setelah niku Rejeb Ruwah Poso belum sampai puasa Mbah Hamdani itu dipindah. Entah waktunya setan itu ada angan-angan yang bagaimana. Menurut cerita dari keluarga, ngenteni sowane keluarga Mbah Nawawi. Sebagian cerita itu. Setelah itu saestu diduduk di makam. Diduduk, ketika diduduk itu makam itu masih utuh. Anehnya karena Mbah Hamdani itu humul sekali. Di atas mayat Mbah Hamdani itu ada tutup. Setelah ada tutup, ada tanah, ada tutup lagi. Sampai 3 kali mori, tanah mori. Ini dongeng bisa dikorek dari Sewalan Panji nanti bagaimana benerin. Tapi ini hasil dari sana. Saking humulnya Mbah Nawawi itu seperti itu. Mayat, tutup, tanah, mori lagi. Bisa dikorek dari sana. Ini cerita dari sana. Ya kalau nanti kurang benar, dibenarkan dari sana lagi. Humulnya seperti itu. Ngenteni sowane keluarga Mbah Nawawi ke sana. Terus diambil, dipindah ke pondok Siwalan Panji. Cerita-cerita seperti itu orang ampuh dulu itu. Humul. Setelah itu Mbah Imam Nawawi berlanjut dengan hubungannya putra wedono yang bernama Siti Landep. Orang kuno itu. Terus setelah itu dinikahkan di sana, pindah ke Jajar Papar itu. Di sana itu ada keluarganya yang putri, keluarganya bujunya, zaujahnya itu di sana. Nah, ketika di sana itu Mbah Nawawi itu sudah tua di dalam pondok, ilmunya sudah mumpuni. Di sana itu keluarganya sana itu menurut dongeng dari Mbah saya tadi, Mbah Taji dari atasnya. Ketika waktu sudah 1 tahun belum ada, ketika melewati puasa, setelah puasa hari raya, ini semua santri, orang masyarakat di situ sudah ada santrinya sedikit, semua kok ke Mbah Nawawi, dari zakatnya, dari suwane, dari apanya, gesek sama keluarga itu, gesek. Setelah gesek Mbah Nawawi enggak, kalau itu mulai bulan depan atau kapan saya tak nyari dulu.
Terus singkat waktu Mbak Noi jalan ke arah selatan, itu lihat airnya yang dilihat. Ini dari dari parke sebelah itu Mbah itu di situ ceritanya melihat sumbernya, bagaimana airnya, karena ilmu itu air dilihat kok nggak cocok. Terus jalan ke timur sini, jalan ke timur ini, akhirnya menemui beberapa desa sampai di sini. Nah di sini nih alas yang besar, tapi alas besar ini alas yang sudah dulunya, waktu dulu itu sudah ada kerajaan Bonokeling. Sudah ada kerajaan Bonokeling. Entah kerajaannya itu sudah mati, terus akhirnya tumbuh alas yang seperti ini, tapi nama kerajaan Bonokeling sudah menancap di daerah sini. Sudah menancap, bahkan nanti bisa dilihat jejaknya ada boto-boto besar-besar di sebelah sana. Nah, tapi waktu itu sudah buyar, termasuk di Ngrate itu ada lapangan besar dulu. Itu ada WT-nya dengan bundel, itu namanya lapangan kerajaan. Setelah menjadi alas, lantas Mbah Sawawi ke sini, ini merasakan wah di sini cocok deket kali. Nah setelah niku Mbah Nawawi niku ada orang yang sudah mendahului menurut cerita. Aku harus manggon di kene, gak kuat kowe. Iki ngono alas sing angker ya karo-karuan di sini. Alas ini angker. Sudah banyak orang yang masuk mati. Jalmo moro, jalmo mati. Sudah banyak orang yang mati di sini. Nah, ketika itu sore nginep. Ketika nginep di sini itu biasanya hayawan yang kereng-kereng, macan dan lain sebagainya, banyak hayawan itu. Biasanya kalau malam itu baung, kalau macan, kalau kire, kalau ketek dan semuanya itu bunyi. Ketika malam itu kok suaranya tenang, redup, damai. Mbah Nawawi punya etikot, sini nih untuk saya. Mungkin di dalam hati, man khofa wa khofa kullu syai'in. Mungkin Mbah Nawawi itu. Lantas dianjurkan oleh Mbah yang sudah mendahului, jangan, mati. Setelah itu masuk, dilihat. Ini tak coba saya motong bumbung itu bumbung itu pring nanti tak joki banyu ini balat ilmu. Kalau bumbung yang saya masuki air ini kok nanti habis seperti yang di darah papar yang dilihat, mungkin gak cocok untuk ilmu. Kalau bumbung ini nanti dengan Allah bisa nambah melober, berarti ilmu di sini akan cocok. Dongeng ini dikisahkan oleh Kiai Abdullah Fakih yang mondok di sini tahun 900 di daerah Madiun, yang disampaikan kepada putranya Mbah Kiai Rubai di daerah Madiun. Baru saya ketemu Mbah Kiai Rubai sudah sepuh, sekarang masih hidup. Ceritanya itu diletakkan bumbung. Kalau nanti air di dalam bumbung ini sah, berarti untuk ilmu gak cocok. Kalau nanti meluber, ilmu ini akan jadi berkah di sini. Setelah itu diletakkan di sini, entah di mana letaknya. Katanya ya di tempat yang angker gitu. Setelah itu luber. Alhamdulillah cocok untuk ilmiah, untuk gelar ilmu di sini. Lantas Mbah Nawawi itu niat untuk babat ini. Dengan ada beberapa teman santri yang dari Jajar itu ikut, terus dibabat di sini. Ketika itu sangat betul-betul angker di sini. Setelah dibabat dengan waktu yang berapa itu, dengan ada satu pohon, yaitu yang pohon beringin menurut dunia. Ini sangat aneh. Mungkin kalau beringin yang lain dipotong ini sudah rubuh, ini belum bisa rubuh. Setelah itu